Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke peralatan pengendali motor listrik di kelas 11. Pada kali ini kita akan membahas jenis-jenis saklar untuk mengendali elektromagnet. Yang pertama adalah push button tipe NO atau lebih dikenal dengan normally open. Ini gambarnya seperti ini. Dan simbolnya seperti ini. Ini adalah gambar dan simbol push button. Push button tipe NO ini dipakai sebagai tombol start ya pada pengendali elektromagnetik. Normally open berarti dalam keadaan normal dia terbuka. Nah, seperti simbol pada push button ini, kontaknya akan terbuka, dan apabila dia terenergi atau bertegangan maka kontaknya akan menutup sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Nah, di sini disebut dia sebagai saklar start. Nah, seperti ini. Apabila kita lepas kontaknya, maka kontak push button tipe NO ini akan kembali terbuka. Prinsip kerjanya seperti gambar di samping ini ya. Apabila kontaknya kita tekan, maka kontak yang bergerak akan menuju kepada kontak yang diam. Nah, seperti ini. Kita tekan. Nah, kontak ini bergerak menuju ke kontak yang diam. Jadi dia awalnya terbuka akan menutup sehingga bisa mengalirkan arus listrik. Seperti ini prinsip kerja dari push button tipe NO ini. Makanya penggunaan kontak ini sebagai saklar pengendali elektromagnetik, kita membutuhkan kontak pengunci. Nah, seperti ini. Push button yang kedua adalah push button tipe NC atau normally close. Seperti ini gambar dari push buttonnya dan simbol dari push button. Tombol push button tipe NC ini kita gunakan sebagai tombol stop pada rangkaian pengendali. Nah, pada keadaan normal ini kontaknya akan menutup ya, normally close ini. Apabila dalam keadaan terenergi atau bertegangan, maka kontaknya akan melepas sehingga tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, apabila kita lepas kontak normally close ini, maka dia akan kembali tertutup. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Apabila kita tekan, maka kontaknya akan melepas seperti ini. Dari kontak diam dia akan melepas. Push button ini kita gunakan sebagai saklar, tapi saklar di sini dia berbeda dengan saklar yang kita gunakan pada instalasi penerangan listrik ya. Kalau di saklar instalasi dia langsung mengalirkan arus listrik sampai kita mematikannya. Nah, kalau saklar ini dia akan mengalirkan sesaat, maka kita membutuhkan kontak pengunci di sini. Yang ketiga ada push button tipe NO dan NC atau gabungan. Nah, seperti ini gambarnya. Dan ini ada 4 buah terminal baut di sini ya. Dan ini adalah simbol dari push button tipe gabungan ini. Ada kontak NO dan kontak NC. Nah, di push button tipe NO dan NC ini sepasang kontaknya akan menjadi NO dan sepasang kontaknya lagi akan menjadi NC seperti ini. Apabila kontaknya kita tekan, yang NO akan menutup dan yang NC akan melepas. Prinsip kerja dari push button gabungan antara NO dan NC ini bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Nah, seperti ini. Apabila push buttonnya kita tekan seperti ini, kontak NO itu, kontak NO ya, akan menutup seperti itu. Dan kontak NC dia akan membuka. Nah, seperti pada gambar di samping. Yang berikutnya ada saklar. Di sini ada saklar SPST namanya ya, yaitu single pole single throw switch. Nah, saklar SPST ini adalah saklar yang terdiri dari satu kutub dengan satu arah saja.
Nah, fungsi saklar ini adalah untuk menghubungkan dan memutuskan saja. Itu fungsinya, menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Nah, saklar jenis SPST ini hanya bisa digunakan pada motor listrik dengan daya kurang dari 1 PK atau 1 HP. Di sini yang kelima ada saklar DPST atau double pole single stroke, berarti 2 kutub dan 1 arah keluaran. Nah, saklar DPST ini adalah saklar 2 kutub dengan 1 arah ya. Jadi bisa dibayangkan dari gabungan 2 buah saklar SPST tadi seperti ini. Jadi dia hanya bisa untuk menghubungkan dan memutus rangkaian seperti itu. Nah, kita lihat prinsipnya, dia cuma bisa menghubungkan dan memutus. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang keenam ada saklar DP-DT. Nah, seperti ini, double pole double stroke. Jadi DP-DT ini adalah saklar yang terdiri dari 2 kutub dengan 2 arah. Nah, saklar jenis ini bisa dilihat pada gambarnya seperti ini, 2 kutub dan 2 arah. Nah, saklar ini berfungsi untuk penukar. Jadi ya, pada instalasi motor listrik juga dapat digunakan sebagai pembalik putaran motor listrik. Baik itu motor listrik DC maupun motor listrik AC, tapi di sini yang AC-nya hanya motor listrik 1 pas. Jadi motor ini bisa untuk membalik arah putaran motor, yaitu putar kanan dan putar kiri. Nah, saklar ini juga dapat digunakan sebagai pelayanan 2 sumber tegangan pada 1 motor listrik. Kita lihat seperti ini prinsip kerjanya. Saklar yang ketujuh ada saklar TPST. Nah, triple single stroke. Berarti saklar TPST ini adalah saklar dengan 1 arah pelayanan saja. Nah, kalau yang SPST tadi untuk 1 fasa, 1 arah pelayanan on off. Nah, yang TPST ini untuk rangkaian 3 fasa seperti ini. Nah, jadi untuk menghubungkan dan memutus arus pada sistem motor listrik 3 fasa. Nah, seperti ini kita bisa menghidupkan motor listrik dan mematikan motor listrik dengan menggunakan saklar TPST seperti gambar di samping ini. Nah, yang selanjutnya ada saklar yang namanya drum switch. Nah, saklar drum switch ini adalah saklar yang mempunyai bentuk seperti drums. Ya, seperti drum kayak gitu. Nah, pada posisi handle-nya atau tangkai penggeraknya ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan motor ke sumber tegangan. Nah, seperti ini. Drum switch ini bisa kita jumpai pada instalasi perbengkelan. Nah, drum switch ini biasanya dipasang pada dinding mesin pada bagian bawah. Saklar terdapat lubang untuk pemasangan pipa. Nah, di bawahnya ada lubang untuk pemasangan pipa instalasinya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan yaitu saklar cam switch atau cam switch ya. Saklar ini adalah salah satu jenis dari saklar manual. Cam switch banyak digunakan dalam rangkaian utama pada rangkaian kontrol sistem elektromagnetik. Nah, misalnya untuk hubungan bintang segitiga, membalik putaran motor 1 fase atau motor 3 fase, kita bisa menggunakan saklar cam switch ini atau yang dikenal dengan cam switch. Nah, ini adalah jenis-jenis saklar yang kita pakai untuk peralatan pengendali elektromagnetik. Sekian dulu topik kita tentang jenis-jenis saklar pengendali elektromagnetik. Kita lanjut nanti ke jenis-jenis pengendali elektromagnetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.